ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Sesungguhnya dunia itu seperti penjara bagi orang-orang yang mukmin dan seperti surga bagi orang-orang yang kafir. Kenapa? Karena Rasulullah mengajarkan cara pandang seorang muslim terhadap dunia adalah dia memandang dunia ini sesuatu yang tidak abadi, sesuatu tempat persiapan sebelum dia kembali kepada kampung halamannya. Dan kita juga sudah bahas, teman-teman sekalian, mental yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang muslim, dia memandang dunia ini cuma tempat singgah. Kalau Rasulullah katakan itu dunia kayak lautan yang kalau Anda kita mencelupkan salah satu jari kita ke dalam lautan itu, maka perhatikanlah apa yang mampu kita angkat. Itulah dunia dan seluruh kenikmatannya. Sedangkan apa yang Allah tahan di surga bagi seorang mukmin itu laksana lautan yang dia tinggalkan daripada beberapa tetes itu. Maka kita sudah sampai bahwa Masya Allah sangat indah sekali di dalam Islam ketika Allah menggambarkan kenikmatan dunia itu hanya sedikit sekali, bahkan sangat tidak terhitung dibandingkan dengan kenikmatan yang Allah janjikan kelak nanti di surganya Allah. Pertanyaannya sekarang, kalau kita sudah tahu bahwa kampung halaman kita nanti adalah di surganya Allah, insya Allah, lalu di dunia ini kita merantau, dan kita sudah tahu bahwa dalam perantauan itu ada beberapa ciri-ciri yang sudah kita sebutkan tadi. Pertanyaan berikutnya adalah berapa lama kita merantau? Kalau seandainya kita tanya pada seorang mahasiswa, berapa lama kamu merantau dari kampungmu kemudian pergi ke kampus, lalu kuliah, lalu balik lagi? Mungkin jawabannya beragam, tapi pasti jawabannya ya tergantung berapa lama kuliah. Kalau kuliahnya normal ya sekitar 4 tahun, 4,5 tahun. Kalau agak lama ya 5 tahun, 6 tahun. Kalau maksimal ya 7 tahun. Kalau 7 tahun nggak bisa lulus, itu ya di drop out gitu ya. Tapi berapa lama manusia itu safar atau merantau di dunia? Ya selama hidup jawabannya. Pertanyaannya, hidupnya manusia berapa lama? Hidupnya manusia itu menurut beberapa penelitian tentang kehidupan manusia zaman sekarang, rata-rata itu manusia meninggal umurnya 70 tahun, 60-70 tahun. Dan itu bertepatan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan bahwa umur umatku ini ya tidak lebih dan tidak kurang sama seperti nabinya. Kalau Nabi Adam itu umurnya panjang, lebih panjang daripada umur manusia yang sekarang, maka sebegitulah umur manusia pada zaman dulu. Kalau Nuh berdakwah di tengah-tengah kaumnya itu 900-an tahun, maka sebegitulah umur orang-orang pada zaman dulu. Tapi umur Nabi Muhammad itu sekitar 63 tahun. Maka Rasulullah menyampaikan umur umatku itu akan ada dalam rentang 60-70 tahun. Jadi antara 60-70 tahun itulah umur umatnya atau umur manusia-manusia pada zaman-zaman yang terakhir. Pertanyaannya, 60-70 tahun itu lama atau enggak sih? Jawabannya relatif, betul. Jadi kalau memang ditanya tentang waktu itu, ya jawabannya relatif. Relatif berdasarkan apa? Ya berdasarkan pengalaman kita. Tapi yang perlu kita lihat teman-teman sekalian, hidup manusia itu pasti cuma itu-itu saja. Ada polanya. Apa polanya? Ini perhatiin ya teman-teman sekalian. Pola hidup manusia itu, dia senantiasa mulai dari titik nol, kemudian dia naik sampai pada satu titik yang tidak bisa dia lampaui, kemudian dia akan turun lagi, balik lagi ke titik nol. Jadi kayak sebuah parabol gitu. Jadi kayak parabola. Jadi dari titik nol lalu kemudian naik sampai satu titik yang dia tidak bisa lampaui lagi, kemudian dia akan turun lagi sampai lagi ke titik nol. Makanya kalau kita anggap manusia itu hidupnya antara 60-70 tahun, bisa kita sampaikan dari nol nih, lalu kemudian titik ujungnya adalah 60, maka peaknya itu ada di 30-35. Oke lah, taruhlah 35 karena 70 itu anggaplah yang terakhir ya. Jadi 0 sampai dengan 35 lalu kemudian turun lagi sampai 70. Maka keadaan manusia kalau teman-teman bisa gambarin parabola kayak gitu ya. Jadi parabola 0 70 0 35 lalu kemudian 70. Kalau teman-teman bisa gambarin kayak gitu, berarti usia 0 itu sama dengan 70. Sama-sama nggak ada. Berarti usia 10 itu kira-kira sama polanya dengan usia 60. Usia 20 itu sama dengan kira-kira usia 50. Usia 30 itu sama seperti usia kira-kira 40. Nah, contoh kayak gini ya. Orang bilang manusia itu dari nggak bisa apa-apa balik lagi
ke nggak bisa apa-apa. Di tengah-tengahnya dia bisa semuanya. Nah, jadi dia dari nggak bisa apa-apa, lalu kemudian bisa semuanya sampai titik puncak itu, lalu kemudian dia balik lagi jadi nggak bisa apa-apa. Dan kata orang, pengalaman, semakin orang itu tua, maka semakin dia mirip kayak anak kecil. Itu betul. Makanya orang-orang yang sudah tua ya, yang sudah punya cucu, itu lebih akrab sama cucunya dibandingkan sama anaknya. Kenapa? Karena frekuensinya sama. Jadi sama-sama mau main, sama-sama punya pikiran yang tidak terbatas dan seterusnya. Dan saya sendiri mengalami itu. Saya pernah ketemu dengan orang yang sudah agak tua gitu ya, umurnya sudah 70-an tahun. Tiba-tiba dia bilang gini, saya mau beli mobil pick up dong, mau nyetir. Ini kadang-kadang anak-anaknya juga lucu. Dan memang yang menganggap orang tuanya ya memang sudah mungkin balik lagi ke anak kecil. Mungkin mereka mikirnya sudah tanpa konsekuensi dan seterusnya. Seringkali ketawa sendiri, seringkali nangis sendiri ya kayak anak kecil, karena memang sudah nggak punya konsekuensi lagi. Dan contoh lagi misalnya ya, kalau saya umur 10 itu sama kayak umur 60 ya, lalu kemudian umur 15 berarti itu sama kayak umur 55. Umur 15 misalnya kan orang puber ya, orang sudah mulai remaja, dia sudah mulai naksir cewek dan segala macam, yang cowok naksir cewek, yang cewek naksir cowok. Nah itu persis kayak orang umur 55 katanya. Saya nggak tahu karena saya belum sampai umur situ. Jadi 55 itu katanya puber kedua gitu ya. Jadi puber kedua karena memang ya itu polanya sama. Kan tadi ya saya sudah bilang kayak sebuah parabol, 0 sama dengan 70. Kalau 70 itu adalah kita andaikan umur manusia, 10 sama dengan 60, 15 sama dengan 55. Nah, jadi puber kedua. Nah, kalau dia umur 20 itu kayak umur 50. Itu lagi gagah-gagahnya gitu ya. Dia lahir nangis. Mendekati kematiannya dia cuma bisa nangis juga. Dia cuma bisa nangis, dia cuma bisa ya apapun, dia nggak bisa ngomong lagi. Manusia lahir cuma nangis doang, dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa ngapa-ngapain, itu juga sama. Penglihatannya belum jelas, suaranya belum jelas, sebelum mati pun juga akan sama. Gitu ya. Lalu kemudian dia belajar untuk jalannya masih agak susah. Sebelum mendekati kematian juga akan gitu. Jadi ya coba lihat manusia tuh cuma akan sampai pada satu titik yang paling puncak dan dia akan balik lagi ke garis nol lagi. Jadi dia lahir, belajar kemudian jalan, belajar kemudian lari, belajar ngomong, lalu bisa melakukan apapun sendiri, mulai bisa makan sendiri, mulai bisa jalan sendiri, mengambil keputusan sendiri, sampai titik puncak seolah-olah dia bisa segala-galanya. Tapi pelan-pelan ketika dia balik lagi ke titik nol itu, dia mulai akan kehilangan semuanya satu persatu lagi. Dia mulai akan kehilangan rambutnya lagi seperti dia kayak bayi. Dia mulai nggak bisa makan lagi seperti dia kayak bayi. Gigi-giginya mulai hilang lagi. Awalnya nggak ada, balik lagi nggak ada giginya. Lalu kemudian dia kehilangan lagi kemampuan sendi-sendinya. Dia kehilangan kemampuan dirinya. Badannya mulai lagi kayak sakit-sakitan, rentah dan rapuh dan seterusnya. Maka manusia itu akan sadar pada suatu titik, dia mikir gini, kalau dulu saya nggak bisa lari, sekarang saya balik lagi nggak bisa lari. Dulu saya nggak bisa mandi sendiri, lalu saya bisa melakukan semuanya sendiri, lalu saya balik lagi harus dimandiin. Maka secara logis setiap manusia mendekati kemudian hari-hari tuanya akan berpikir secara yakin banget bahwa saya pasti akan mati. Saya pasti akan balik lagi dalam kondisi sebelum saya lahir. Kalau saya dulu nggak bisa apa-apa, maka saya akan balik lagi nggak bisa apa-apa. Maka sangat wajar banget kalau seandainya seorang yang sudah tua itu mulai berpikir dengan akhirat. Wajar banget. Kenapa? Karena dia tahu dia kembali kehilangan kemampuannya satu persatu. Dia kehilangan kebisaannya satu persatu. Dan dia akan tahu bahwa dia akan balik lagi ke titik nol lagi sebagaimana dulunya. Maka dia akan lebih banyak memikirkan akhirat. Dia akan lebih banyak perhatian pada amal-amal yang akan dia bawa. Makanya kalau misalnya orang bilang, kalau ada orang tua, dia sadar, itu wajar. Kalau ada orang sudah tua, dia nggak sadar-sadar, itu kurang ajar. Kenapa? Karena harusnya tanda-tanda yang ada dalam tubuh dia sendiri sudah benar-benar bisa meyakinkan dia bahwa sebentar lagi dia akan selesai. Tapi kalau ada orang muda yang sudah mulai sadar, maka itu adalah orang-orang yang istimewa. Kenapa? Karena dia mengorbankan segala sesuatunya karena berpikir lebih jauh bahwasanya dia pasti akan sampai pada titik itu. Makanya kan dalam beberapa puitisasi hikmah dikatakan bahwa Allah itu suka dengan orang yang bertaubat, tapi lebih suka dengan hamba Allah yang muda yang bertaubat. Allah benci dengan orang muda yang bermaksiat, tapi Allah lebih benci dengan orang yang sudah tua yang bermaksiat.
Kenapa? Karena kalau dia sudah tua, harusnya dia sudah sadar. Karena apapun yang ada pada dirinya sudah menunjukkan pada satu titik yang pasti ngarahnya ke situ. Dulunya nggak punya gigi, balik nggak punya gigi. Dulu matanya rabun, balik lagi matanya rabun. Dulu misalnya dia nggak bisa makan, sekarang balik lagi nggak bisa makan. Dicabutnya kenikmatan satu persatu oleh Allah. Sebelumnya ketika bayi kenikmatan itu nggak ada, lalu diberikan Allah sampai titik yang maksimal, dan dicabut lagi satu persatu sampai kemudian itu berkurang terus-menerus, harusnya menjadi tanda-tanda yang paling jelas bagi dia untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ya hidup manusia polanya gitu aja. Pertanyaannya 60-70 tahun ini lama atau enggak sih? Pertanyaan kan gitu ya, 60-70 tahun sampai manusia sampai pada satu siklus yang paling tinggi lalu balik lagi, lama atau enggak sih? Kalau ditanya pada saya jawab bentar banget. Kayaknya baru kemarin kita nikah. Saya selalu bilang begitu sama istri saya. Kayaknya baru kemarin kita nikah. Ngeliatin foto-foto anak saya, ya Allah, Gozi itu baru kemarin ya mukanya kayak gini, baru kemarin ya Koko tuh kayak gini. Yang paling nyata tuh Alila. Saya tuh Masya Allah, tiba-tiba anak saya tuh sudah balik. Saya tuh kadang-kadang tuh di pojokan, agak stres gitu kan ya, mikirin anak saya. Kenapa? Ya Allah, saya tuh nggak pernah kebayang gitu ya, anak saya tuh udah jadi gede kayak gini. Kadang-kadang saya manggil ibunya salah, saya kira saya manggil ibunya, saya salah manggil dia gitu kan ya. Kadang-kadang saya bilang, contoh misalnya dia lagi naik tangga, saya cuma ngeliat dari atas, saya bilang, Umi ambilin minum, ternyata dia gitu kan. Saya tuh, ya Allah, saya tuh kayak stres gitu ketika melihat anak saya tuh tiba-tiba udah gede kayak gini. Saya ngeliat foto dia pas masih kecil, ketika dia lagi perlu saya banget, apa-apa minta saya, apa-apa manggil saya, apa-apa mau sama abinya dan segala macam. Dan seolah sekarang tuh kayak itu menjauh gitu, maksudnya outreach gitu ya, nggak bisa diambil lagi gitu maksudnya. Ya karena memang dia punya kehidupan, karena dia memang harus dewasa gitu mas, memang dia harus gede gitu maksudnya. Tapi kayak nggak terima aja, kayak baru kemarin gitu maksudnya. Abi itu masih bisa meluk kamu, Abi itu masih bisa gendong kamu kan gitu kan ya. Saya selalu bilang gitu ya, kayak nggak percaya aja, karena bagi saya semua tuh singkat banget. Kayaknya baru kemarin lalu dia itu masuk pesantren, tiba-tiba sekarang sudah mau kelas 3 gitu kan ya. Ini kan adalah sesuatu yang membuat saya depresi, membuat saya stres. Kenapa? Ya karena semakin dekat waktu saya untuk bisa semakin singkat waktu saya untuk bisa bersama dia, dan semakin dekat waktu saya untuk berpisah dengan dia gitu maksudnya. Dalam arti ya mau nggak mau kan suatu saat nanti dia harus dinikahkan kan gitu ya. Artinya bagi saya semua tuh kayak terlalu cepat bagi saya. Artinya ya Allah, kemarin kayak baru umur berapa ya, baru masuk Islam umur 17 tahun, ya 18 tahun saya masih, sekarang udah 37 tahun. Kok kayaknya cepet banget ya. Apalagi Ramadan kali ini, ya Allah, rasanya udah setengah Ramadan, kayak ya Allah kok cepet banget. Dan ada pasti dalam hidup kita berpikir bahwa kayaknya kok semua ini kok cepet banget, walaupun mungkin kita merasanya nggak gitu, tapi kok ya gitu. Gimana cara menceritakannya? Seolah-olah hidup itu berjalan begitu cepat. Kalau kata orang barat itu time flies gitu kan ya. Time flies itu apa sih? Time itu waktu, flies itu lalat, waktu itu lalat gitu ya. Time flies, waktu itu berjalan begitu cepat. Time goes by gitu kan ya. Waktu itu lari begitu cepat. Kenapa? Karena ya kita itu merasa bahwa kita masih punya banyak waktu, tapi tiba-tiba kita sudah kehilangan waktu. Kita sudah kehabisan waktu. Hidup tuh memang relatif. Relatifnya berdasarkan apa? Kalau seandainya relativitas waktu tuh gini ya. Kalau seandainya 2 menit itu dipakai untuk nungguin bis, itu lama. Kapan bisnya datang, kok udah datang gitu kan ya. Di Istanbul atau di Jepang, telat naik MRT, telat naik tram itu 2 menit aja, itu kita udah rasa kok ini lama banget sih, kok ini lama banget sih ini telatnya. Apalagi kalau telatnya sampai 5 menit, apalagi telatnya sampai 10 menit. Jadi 10 menit atau 2 menit untuk nungguin angkutan umum itu kayaknya lama banget. Tapi kalau 10 menit atau 2 menit untuk surfing atau untuk main game, itu kayaknya berlalu begitu cepat. Kenapa? Karena waktu itu relatif. Waktu itu memperlakukan orang itu berbeda-beda. Tergantung apa? Tergantung bandingannya. Kalau bandingannya itu adalah, contoh ya, kalau bandingannya itu misalnya per detik seperti lomba Formula 1, ya 1 detik itu sudah sangat lama sekali. Ya, pit stop itu beda 1 detik dengan 5 detik itu jauh banget udah bedanya, gitu loh maksudnya. Tapi kalau itu adalah contoh ya, kayak misalnya kayak orang lagi nungguin pesawat misalnya, ya 1 detik 2 detik
nggak terlalu banyak artinya, gitu kan. Kalau orang nungguin pesawat ya hitungannya ya per jam. Jadi sebenarnya tergantung berapa lama bandingannya. Tapi oke lah, kita coba step aside daripada pembahasan dari menurut perasaan kita berapa lama kita tuh hidup di dunia, berapa lama perantauan kita. Andaikan kita mati umur 60 atau umur 70, bagi saya sih udah kayak cepet banget, karena sekarang aja saya udah jadi 37, udah kayak cepet banget. Bentar lagi 40, sudah masuk 40, bentar lagi 50, bentar lagi 50, 60, nunggu mati, kan gitu kan ya. Itu pun kalau matinya 60, coba kalau enggak gitu kan ya misalnya. Nah, itu kan lebih cepat lagi. Oke lah, bagi saya ini cepat. Mungkin bagi yang lain hidup dia terlalu lama, sampai dia mau mengambil hidupnya dengan cara bunuh diri. Walaulah misal. Tapi coba kita lihat bagaimana pandangan Al-Quran secara bahasan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kehidupan manusia. Di dalam Al-Quran sendiri, Allah pernah bertanya, bukan Allah pernah bertanya, Allah menuliskan di dalam Al-Quran bahwa Allah menanyakan pada orang-orang yang dibangkitkan di yaumil qiyamah, lalu Allah tanya pada mereka, kam labistum fil ardi adada sinin. Wahai manusia yang barusan dibangkitkan, kalian itu sebenarnya berapa lama sih hidup di dunia? Kam labistum fil ardi adada sinin. Berapa tahun kalian hidup di dunia? Ternyata jawaban orang itu di dalam Al-Quran dikatakan labisna yauman au ba'do yaum. Jadi yauman au ba'do yaumin. Kami hidup di dunia ini, ya Allah, rasa-rasa kami itu sekitar 1 hari kalau nggak setengah hari. Coba perhatikan teman sekalian. Di dalam Al-Quran Allah tanyanya adalah kam labistum fil ardi adada sinin. Berapa tahun? Jadi hitungan tahun, berapa tahun kalian tinggal di dunia? Kalau kayak pelajaran matematik ya. Kalau pertanyaannya berapa meter, maka jawabannya harusnya segini meter. Kalau pertanyaannya berapa senti, harusnya jawabannya segini senti. Kalau pertanyaan berapa kilo, ya jawabannya berapa, harus dalam hitungan kilo. Kalau misalnya jawabannya masih gram, ya harus dikonversi dulu. Kalau berapa lusin, jawabannya bukan berapa jam. Jawabannya pasti dalam lusin juga. Kalau tidak dalam lusin harus dikonversi. Maka Allah seolah menunjukkan pada manusia dengan pertanyaan tadi, kam labistum fil ardi adada sinin, seolah-olah Allah katakan kalian tuh merasa kalau kalian tuh hidup sudah bertahun-tahun kan. Ada yang di antara kalian merasa hidup puluhan tahun, ada yang kalian di antara kalian merasa hidup sudah 20, 30, 40, 50 atau bahkan ada yang 100. Tapi Allah tanya itu pada orang-orang yang baru dibangkitkan, maka mereka jawab bukan hitungan tahun. Bahkan kami nggak merasa hitungan tahun ya Allah. Mereka menjawab labisna, kami hidup di dunia ini, kami tinggal di dunia ini yauman au ba'do yaumin. Kami cuma tinggal di situ cuma sehari, kalau nggak sehari, kayaknya cuma setengah hari deh, kami nggak yakin. Sehari kalau nggak setengah hari. Dalam pembahasan yang lain dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, ketika manusia dibangkitkan, mereka ditanya dengan pertanyaan yang sama, berapa lama kalian tinggal di dunia? Maka mereka menjawab bahwa kami tinggal di dunia cuma sekitar di pagi hari atau di sore hari. Sore hari atau di pagi hari. Kalau sore hari seperti yang sekarang teman-teman lihat saya ini, ya paling sekitar jam berapa? Paling sekitar dari jam 3 sampai jam 6 atau jam 7, paling 3 atau 4 jam. Pagi hari jam berapa? Paling jam 7 atau jam 6 lah taruhlah. Dan jam 6 sampai jam berapa? Sampai jam 10 pagi hari. 4 jam atau ya 3 atau 4 jam atau 5 jam. 4 jam 5 jam. Dalam ayat yang lain seperti di siang hari. Siang hari berapa lama sih? Jam 10 sampai jam 2 atau jam 3? 4 atau 5 jam? Sama. Pertanyaannya kok bisa begitu? Iya, karena bandingan kita pada saat itu, standar kita pada saat itu adalah yaumil qiyamah. Dan di yaumil qiyamah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, wahai manusia, gimana perasaan kalian? Kira-kira gimana keadaan kalian? Ketika kalian dikumpulkan pada satu tempat, seperti berkumpulnya anak panah dalam wadahnya. Dalam hadis yang lain, seperti dikumpulkannya kalian seperti berdesak-desakan. Dan kalian dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan kalian itu tidak dikhitan. Dalam keadaan itu kemudian Aisyah bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kami dikumpulkan dalam keadaan kayak gitu, apakah kami nggak merasa malu satu sama lain ya Rasulullah? Rasul katakan, jangankan kalian ngurusin malu kalian sendiri, jangankan kalian mikirin aurat kalian sendiri, kalian sudah sibuk dengan urusan kalian masing-masing. Kenapa? Dalam hadis yang lain diceritakan lagi, karena matahari didekatkan 1 mil di atas kepala kalian. Dan kalian pada saat itu merasa kepanasan luar biasa, dan kalian merasa waktu itu urusan kalian lebih besar daripada apapun, dan mereka semua saking khawatirnya mereka berkeringat sampai keringat itu ada yang menggenangi seseorang di antara kalian sampai batas lututnya, ada yang menggenangi seseorang daripada kalian sampai batas perutnya, ada yang menggenangi seorang daripada kalian sampai batas hidungnya, sampai dia tenggelam dalam lautan keringatnya sendiri. Karena saking dahsyatnya waktu itu, di mana kata Rasulullah, di hari itu kalian dikumpulkan
seperti berkumpulnya anak-anak panah dalam wadahnya, berhimpit-himpitan satu sama lain, dalam keadaan panas dan dalam keadaan khawatir, dan kalian dikumpulkan di sana dalam keadaan 50.000 tahun, sementara Allah tidak memperhatikan kalian sedikit pun. Itu kata Rasulullah SAW. 50.000 tahun dalam keadaan tidak diperhatikan, dalam keadaan berdiri seperti itu, itulah yaumil qiyamah. Bayangannya seperti itu. Maka seseorang di antara kita yang hidup 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, pada saat itu mereka akan merasa, duhai kehidupan yang sangat singkat bila dibandingkan dengan yaumil qiyamah. 50.000 tahun kita kemudian ada di situ menunggu pada saat itu dengan amal kita yang kita nggak ngerti akan menghasilkan kita seperti apa. Kalau kita bandingkan teman-teman sekalian, coba bandingin kayak gini ya. Kalau kita hidup 70 tahun di dunia, dan sementara pada saat itu kita harus menghabiskan 50.000 tahun untuk menunggu pada saat itu, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, walau bisawab seperti apa tafsirnya, tapi kalau ambillah letter lux 70 tahun di dunia dibandingkan dengan 50.000 tahun, maka seolah-olah kalau kita hitung dengan matematika, kita hidup di dunia itu, kalau seandainya 50.000 tahun itu adalah satu hari, maka 70 tahun itu berapa lama? Kalau 50.000 tahun itu adalah satu hari, maka konversinya pada saat itu 70 tahun itu cuma sekitar 2 menit 1 detik. 2 menit 1 detik. Kok cuma 2 menit 1 detik? Bukannya tadi dikatakan orang-orang yang dibangkitkan akan mengatakan bahwa kami cuma kayak di sore hari, atau kami kayak di pagi hari, atau kami kayak di siang hari. Mungkin itu ditambah dengan di kuburan. Kita di dunia 70 tahun, tapi siapa tahu kita di kuburan berapa lama? Kita di kuburan sampai menunggu yaumil qiyamah. Sebelum kita dibangkitkan, wallahualam bishawab. Tapi yang jelas 70 tahun hidup di dunia itu kalau dikonversikan, kalau 70.000 tahun sama dengan satu hari, maka 70 tahun, kalau 50.000 tahun sama dengan satu hari, maka 70 tahun sama dengan 2 menit 1 detik. Maka pada saat itu, setiap orang yang berbuat buruk, berbuat maksiat, berbuat kejahatan, dia sudah kenyang di dunia dengan seluruh keburukan-keburukan dia, dan memang gak ketahuan dan gak pernah dibalas dia di dunia dengan keburukan-keburukan itu, maka dia akan berkata, ya Allah, ya Rob, saya membeli kenikmatan dengan harga cuma 2 menit 1 detik, dan saya bayar dengan kesengsaraan selama 50.000 tahun. Dia nggak tahu. Disitulah kemudian orang-orang berkata, ini perdagangan yang sangat merugikan. Ya laitani kuntu turoba. Ya Allah, andaikan saya cuma sekedar tanah aja yang nggak harus kemudian bertanggung jawab terhadap semua ini. Dan pada hari itu teman-teman sekalian, orang-orang yang sabar, dia sabar untuk sholat selama hidup dia sabar untuk bisa nutup aurat selama hidup dia sabar untuk dicaci maki, dia sabar untuk bisa mendakwahkan Islam, dia sabar untuk bisa bersedekah, dia sabar untuk mengumpulkan sedikit demi sedikit amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sabar untuk bisa mengurusi ayah dan ibunya, dia sabar untuk bisa ngurusin anak-anaknya. Pada saat itu dia berkata, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, saya itu cuma beli kesengsaraan selama 2 menit 1 detik. Itu pun kalau sengsara, dan gak mungkin seumur hidup dia sengsara. Cuma 2 menit 1 detik, ya Allah, saya sabar sholat, ya Allah, saya sabar untuk nutup aurat, ya Allah, saya sabar untuk bisa menaati setiap syariatmu, ya Allah, walaupun saya tuh kerongkongan saya tuh sakit, ya Allah, walaupun saya haus banget, saya masih mau membaca ayat-ayatmu, ya Allah, di bulan Ramadan, walaupun saya lapar dan saya capek, tapi saya masih mau berdiri untuk di malam hari untuk bisa mengambil sedikit, siapa tahu Engkau ridho dengan saya, Allah, dan saya dapat kenikmatan selama 50.000 tahun. Cuma modal 2 menit 1 detik sabar, dan kemudian dia dapat semua yang Allah janjikan pada saat itu berupa kenikmatan di yaumil qiyamah. Itulah kemudian ketika orang-orang di surga, orang-orang mukmin ketika sudah melalui semua itu, apa kata orang-orang di surga? Bukan kata orang-orang, apa kata malaikat-malaikat di surga? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya, Anda sudah sabar. Sabar berapa lama? Cuma 2 menit 1 detik. Cuma 2 menit 1 detik. Maka wajar ketika Umar bin Khattab berkata, senikmat-nikmatnya maksiat Anda, ingat maksiat Anda akan berakhir. Senggak ketawanya Anda bermaksiat pada Allah. Seenak-enaknya, senikmat-nikmatnya Anda bermaksiat pada Allah. Mungkin Anda berzina dan gak ketahuan. Mungkin Anda menyakiti orang-orang muslim dan Anda gak ketahuan. Mungkin Anda menghilangkan nyawa orang muslim dan Anda gak ketahuan. Bisa jadi di dunia Anda gak ketahuan. Tapi itu semua, kata Umar bin Khattab, seluruh kenikmatan itu
terbatas dan pasti akan berakhir. Umar bin Khattab mengatakan, kenikmatan bermaksiat itu akan berakhir, tapi yang sudah tetap adalah siksaan Allah yang sudah diakibatkan oleh itu. Dan kemudian beliau mengatakan, kesulitan ketika menaati Allah itu ada dan akan berakhir. Lelah itu ada ketika untuk lillah dan itu akan berakhir, tapi pahalanya sudah tetap tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama kita hidup di dunia? 60-70 tahun. Terbatas. Dan setiap hari, hari demi hari, waktu demi waktu kita mendekati ajal kita yang sudah tertulis jelas di Lauhul Mahfuz. Yang jelas kita mendekati kematian itu sudah pasti. Yang belum pasti adalah apa yang sudah kita siapkan selama 2 menit 1 detik ini, selama 70 tahun ini, untuk sesuatu yang sepanjang 50.000 tahun di yaumil qiyamah, atau 1 hari di situ, atau 50.000 tahun dalam pandangan kalau bandingannya 70 sama 50.000 tahun. Dan itu bukan akhir, tapi itu hanyalah penghitungan sebelum kita nanti berada di hadapan Allah ketika dibuka semua rahasia-rahasia. Yauma tublas sarair, dan dihitung setiap amal-amal, dan kemudian ditentukan apakah kampung halaman kita di surga atau kampung halaman kita bukan di situ. Bagaimana cara kita melihat kepada kehidupan, begitulah cara kita akan menjalani kehidupan. Apabila kita melihat kehidupan seperti orang-orang yang tidak beriman, bahwa dunia ini adalah segala-galanya, mereka pikir bahwa ini adalah tempat di mana kita merasakan kenikmatan, tidak ada lagi kehidupan setelah ini, maka wajar kalau mereka sangat ngoyo pada kehidupan ini saja, tidak pada pemikiran setelah kehidupan ini. Tapi ketika seseorang muslim, dia itu berpikir bahwa dunia ini bukan akhir daripada segala-galanya, maka dia akan berpikir tidak hanya untuk memaksimalkan hidup di dunia, tapi memaksimalkan hidup di dunia itu untuk mencapai sesuatu di akhirat. Ibarat gini, ibarat kalau ada orang yang merasa bahwa dunia ini adalah segala-galanya, kenikmatan hidup ini cuma ada di dunia, maka kalau dia sengsara di dunia, dia pikir ya udahlah, saya akan bunuh diri aja. Kenapa? Karena bunuh diri adalah penyelesai masalah. Di dalam Islam nggak pernah bunuh diri itu menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena justru bunuh diri itu adalah satu masalah yang baru. Kenapa? Karena di waktu setelah dia nanti meninggal, dia nanti mati, ternyata masalahnya nggak selesai sampai di situ. Tapi justru dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dilakukan pada diri dia. Maka seorang muslim, dia tidak hanya maksimal di dunia, tapi dia juga dia tidak hanya maksimal di dunia, tapi dia menjadikan kemaksimalan di dunia ini sebagai cara dia untuk bisa mendapatkan yang terbaik di akhirat. Kalau saya andaikan, orang-orang muslim itu secara alamiah harusnya lebih semangat, harusnya lebih perform, harusnya lebih maksimal dalam kehidupannya dibandingkan dengan orang-orang yang tidak beriman. Kenapa? Karena orang-orang beriman tuh lebih panjang jarak tempuhnya, lebih jauh perjalanannya. Kalau lebih jauh perjalanannya, tentu saja kita harus membekalkan diri lebih banyak. Kita harus punya bawaan lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang yang tidak begitu jauh perjalanannya. Dan hidup ini adalah sebuah perjalanan, dan kita sudah tahu, kemarin kita sudah bahas bahwa berapa lama kita hidup di dunia, ternyata nggak lama. Ternyata di dalam Al-Quran dikatakan labisna yauman au ba'du yaumin, bahwasanya kami hanya berada di dunia itu sehari atau setengah hari. Kapan sehari dan setengah hari itu? Seperti waktu sore hari, seperti waktu pagi hari, atau seperti waktu siang hari. Dan kita kemarin bahas, apabila kalau manusia itu diandaikan, kalau di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ma'arij itu disampaikan bahwa satu hari di situ sama satu hari bagi malaikat sama seperti 50.000 tahun bagi manusia, maka satu hari di yaumil qiyamah itu Rasul katakan terbentang 50.000 tahun bagi kita. Maka kehidupan kita di dunia yang sekarang mungkin 60-70 tahun itu, mungkin ketika di bentangan yaumil mahsyar, di bentangan yaumil qiyamah, itu hanya terasa kayak 2 menit 1 detik. Jadi terasa sangat singkat sekali kita hidup di dunia ini. Maka kita sudah bahas bahwasanya ketika seseorang itu di dunianya mungkin dia sulit dalam menaati Allah, mungkin dia sulit dalam melakukan kebaikan-kebaikan, sulit dalam mengumpulkan pahala, lelah dia di situ, dizolimi dia di situ, nggak ada masalah.
Kenapa? Karena nanti dia akan mendapatkan bagian daripada apa yang dia usahakan. Kesulitannya, kelelahannya itu akan berakhir, sementara pahala yang Allah siapkan bagi dia itu tetap dan selama-lamanya. Jadi walal akhiratu khairul laka minal ula maksudnya adalah ketika kita berbuat sesuatu kebaikan di depan itu akan menghasilkan kebaikan di belakang, dan kebaikan di belakang itu di akhir itu lebih bagus daripada kebaikan di depan. Sebaliknya, kalau ada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, dia mungkin akan merasakan kenikmatan dalam maksiatnya, dia mungkin akan merasakan kesenangan dalam maksiatnya, tapi kesenangan itu segera akan usai. Dan ketika dia kembali kepada Allah, dia sudah tetap siksaan-siksaan ataupun kesengsaraan bagi dia. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita itu merasa bahwa kita itu mau untuk mengganti kenikmatan yang besar dengan kenikmatan yang sangat sedikit. Membeli kesengsaraan yang besar dengan kenikmatan yang sedikit. Jangan sampai kita mau seperti itu. Yang sebaliknya harus kita lakukan adalah kita membeli kenikmatan yang besar dengan kesengsaraan yang sedikit di dunia. Jadi kita tuh harus senantiasa menasihati diri kita sendiri. Andai kita susah dalam menjalani ketaatan kepada Allah di dunia, maka kita nasihatin sebentar aja kok. Cuma 2 menit 1 detik aja. Kalau seandainya kita sulit dalam kerudungan, ya udah nggak apa-apa. 2 menit 1 detik aja. Panas ketika memakai penutup aurat, udah nggak apa-apa. 2 menit 1 detik aja kok. Kalau kita sulit ketika kita masih harus mempertahankan keadaan single, tidak pacaran misalnya, tidak ikut-ikutan maksiat, diomongin homo lu, diomongin wah kamu nggak normal, masa kamu nggak punya pacar, kamu nggak laku, nggak apa-apa. Itu semua cuma 2 menit 1 detik aja. Tapi seterusnya ketika kita bisa menahan itu semua di dunia, tidak melakukan kecuali ketaatan kepada Allah, maka mudah-mudahan Allah akan mengganjar kita dengan hal yang lebih baik setelah 2 menit 1 detik ini. Karena itulah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, mereka nyesel. Semua dikatakan oleh Allah, mereka nyesel. Mereka mengatakan, andai saya bisa balik ke dunia. Mereka mengatakan, andai saya cuma tanah aja. Mereka mengatakan, coba dulu kami. Tapi orang-orang yang beriman, mereka sebaliknya. Mereka mengatakan apa? Ini yang dijanjikan oleh Tuhan saya. Ini yang diomongkan sama Tuhan saya. Ini yang saya nanti-nantikan ketika Tuhan saya memenuhi janjinya kepada saya. Itu adalah perkataan-perkataan di dalam Al-Quran. Nah, ini semua dibungkus dalam keadaan apa? Dalam keadaan bahwa kita meyakini bahwa kematian adalah sesuatu hal yang pasti. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kalau translate atau arti secara letterlux, kullu nafsin dha'iqatul maut artinya adalah kullu, setiap, nafsin yang bernafas. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti mereka akan merasakan kematian. Bahwasanya orang itu akan merasakan adanya kematian, itu sudah pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka ketika saya pernah ditanya, apa ciri-ciri orang yang bakal mati? Kan katanya ada ciri-ciri ya, beberapa hari sebelumnya kayaknya ciri-cirinya begini dan segala macamnya. Mungkin iya, tapi ciri-ciri yang paling jelas bahwa manusia itu akan mati sebentar lagi adalah kalau dia bernafas. Jadi ketika dia bernafas, ya dia pasti akan mati. Itu tidak bisa kita elakkan. Mau apapun yang kita lakukan, setiap manusia itu sejatinya sedang melangkah sedikit demi sedikit menuju kematiannya. Maka ketika ada orang yang ulang tahun, atau ada orang yang misalnya milad misalnya, itu dia harus sedih. Kenapa dia harus sedih? Karena dia selangkah lagi menuju kepada kematian. Dia setahun lagi lebih dekat kepada kematian. Ini adalah cara Islam memandang gitu. Artinya setiap hari berlalu itu semakin dekat dia dengan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Fa idza jaa ajaluhum, dan ketika sudah datang ajal itu kata Allah, fala yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Maka dia tidak akan dapat memundurkannya barang sesaat, dan dia tidak pula dapat memajukannya barang sesaat. Ajal itu ada dan ajal itu datang ya sesuai dengan catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam satu riwayat itu disampaikan kepada kita bahwasanya ajal sama rizki itu adalah 2 makhluk yang Allah ciptakan, yang kalau sudah ngejar manusia nggak bakal bisa lepas. Jadi manusia itu senantiasa akan dikejar oleh 2 makhluk.
yang kalau dia sudah ngejar nggak akan bakal lepas. Yang pertama adalah rezeki, yang kedua adalah ajal. Dan Allah memerintahkan kepada ajal untuk nunggu di belakang rezeki. Jadi rezeki dulu masuk, dia ngejar manusia, dia nuntasin haknya terhadap manusia. Setelah rezekinya habis, baru ajalnya masuk. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyampaikan kepada kita, manusia itu seolah-olah dikepung oleh 99 macam kematian. Ketika seluruh macam kematian itu tidak mengenainya, 99 itu tidak mengenainya, maka ada satu yang tidak mungkin luput, yaitu adalah usia tua. Maka saya sudah sampaikan pada teman-teman sekalian, kita lihat aja orang-orang tua itu setiap hari semakin muncul tanda-tanda kematian. Mulai dari kulitnya yang berkeriput, tulangnya yang kemudian tidak berfungsi lagi, lalu kemudian keadaan skillnya balik lagi semula, dia mulai kehilangan ingatan, dia mulai nggak bisa makan, dia mulai kehilangan giginya, dan seterusnya. Setiap hari itu muncul tanda-tanda kematian. Ini adalah sesuatu yang pasti. Maka pengingat manusia yang paling jelas adalah bahwa dia pasti akan mati. Orang-orang berkata, semua itu tidak ada yang pasti kecuali satu, manusia pasti mati. Mau kemanapun dia, mau apapun yang dia lakukan, mau dia perawatan kayak apa aja, tapi mati pasti akan mengenainya. Sehari ini atau besok, lusa atau pekan depan, bulan ini atau tahun depan, itu semua akan terjadi menghampiri manusia. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita dekatnya kematian ini, dan kita itu kayak memandang itu masih jauh. Makanya orang-orang kita itu ya kadang-kadang suka menghindari membahas tentang mati. Mereka merasa kalau menghindari membahas tentang mati itu seolah-olah akan membuat mereka hidup lebih lama. Enggak juga. Karena kenapa? Karena mati itu ya ajal, dan ajal itu sudah Allah tetapkan. Nah, kalau kita membahas tentang kematian ini, ya kita nggak perlu merasa bahwa ini adalah sesuatu yang tabu. Kadang-kadang lucu ya, saya pernah foto sama teman-teman saya, lalu dia bilang, Ustadz jangan di tengah. Kenapa? Nanti yang di tengah itu mati. Jangan foto bertiga, nanti yang di tengah mati. Saya bilang, ya yang foto di tengah itu pasti mati. Yang foto di tengah itu pasti mati. Yang foto di pinggir juga pasti mati. Yang motoin aja pasti mati kok. Yang nggak foto juga pasti mati. Lah kenapa? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap manusia itu akan merasakan mati. Dan kita itu masalahnya bukan matinya. Jadi gini ya teman sekalian, Anda itu mesti khawatir terhadap sesuatu yang belum pasti. Jangan khawatir terhadap sesuatu yang sudah pasti. Contoh, matahari itu ya terbitnya dari sebelah timur, itu udah pasti. Jadi jangan khawatir. Di Indonesia itu kalau sudah habis maghrib, di tempat lain juga ya pasti gelap. Itu nggak usah khawatir. Ngapain kita mengkhawatirkan dengan sesuatu yang sudah pasti? Yang kita harus khawatirkan itu adalah sesuatu yang belum pasti. Contoh, rezeki Allah itu sudah pasti. Selama dia masih ada, kita masih hidup. Yang belum pasti apa? Yang belum pasti itu amal-amal kita, itu belum pasti. Maka yang harus dikhawatirkan amal-amal kita, bukan sesuatu yang sudah pasti. Pertanyaannya, mati pasti nggak? Pasti. Lah terus ngapain takut? Yang kita takutkan itu bukan matinya, Ustadz, tapi bagaimana cara matinya? Ah, itu betul. Nah, mati itu pasti. Cara matinya belum pasti. Nah, itu yang harus ditakutkan. Matinya dalam keadaan husnul khotimah kah? Matinya dalam keadaan tidak husnul khotimah kah? Itu yang kita harus takut. Tapi kalau matinya sendiri, ya ngapain ditakutkan? Kalau matinya kita takutkan, kita salah. Kenapa? Jangan pernah menakutkan sesuatu yang sudah pasti. Yang kita bahas itu adalah yang belum pasti. Nah, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengingatkan tentang kematian ini. Misal, Rasulullah menyampaikan kepada kita tentang penyakit-penyakit manusia. Dan penyakit di antara yang paling parah adalah penyakit namanya panjang angan-angan. Rasul katakan begini. Jadi gini, Rasul menggambarkan di sebuah tanah. Jadi satu waktu Rasul tuh ngambil kayu, lalu menggambarkan di pasir. Ketika itu Rasul gambarnya begini. Rasul gambarkan satu garis alif gitu. Jadi Rasul katakan ini adalah manusia. Jadi ini adalah manusia, gambar kayak alif gitu. Lalu kemudian Rasul mengelilingi alif tadi itu dengan kotak. Dan ini adalah kematian yang mengelilingi dia. Dan ini adalah ajal yang mengelilingi dia. Jadi kalau tadi ada alif yang Rasul gambarkan, lalu kemudian Rasul gambarkan kotak mengelilingi alif tadi, lalu kemudian Rasul katakan ini adalah manusia dan ini adalah kematian yang mengelilingi manusia. Lalu Rasul katakan
Tapi sebelum dia mencapai ajal yang pasti akan datang itu, maka dia bisa jadi akan kena ajal yang lain. Di garis-garisin tuh tengah-tengah kotak itu. Jadi ini adalah manusia dan ajalnya, dan dia dikelilingi oleh kematian. Kemanapun dia pasti akan kena yang namanya mati. Tapi sebelum ajal tua, bisa jadi itu namanya ajal tua, kotak itu sudah pasti ada umurnya, maka manusia bisa jadi akan kena dengan beberapa ajal-ajal yang lain yang mendahului ajal tua itu. Ketabrak mobil, lalu kemudian kena COVID kayak sekarang, lalu kemudian kena penyakit, bisa jadi karena ada kriminal, bisa jadi karena ya apapun itu. Mudah banget kok bagi Allah untuk mengantarkan kematian, lagi sholat dan seterusnya. Nah, ketika itu terjadi kata Rasulullah, ini manusia, alif, lalu kemudian ini adalah kematian yang mengelilingi dia, kotak, lalu ini adalah ajal yang bisa jadi kena dia kapan-kapan saja, lalu Rasul gambarkan di atas kotak ajal itu, dan ini adalah angan-angan manusia. Jadi angan-angan manusia itu melebihi daripada ajalnya manusia. Apa itu angan-angan manusia? Merasa dia masih banyak waktu, padahal dia sudah nggak punya waktu sama sekali. Apa angan-angan manusia? Azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kemudian dia bilang, nanti aja, masih lama kok. Nanti aja, masih ada waktu kok. Angan-angan itu seperti apa? Persis ketika kita melihat bulan Ramadan. Sadar nggak sih? Di awal-awal Ramadan kita merasa, waktu masih banyak. Di pertengahannya kita mikir, ya masih ada waktu kok. Tapi di akhirnya kita baru merasa, ternyata kita sudah mau ditinggalkan Ramadan. Sadar nggak sih? Hampir setiap tahun kita mikir kayak gitu. Setiap penghujung Ramadan kita berpikir, andai kan Ramadan bisa diulang lagi. Kita nggak tahu ke depan masih dapat atau tidak. Kita nggak tahu ke depan itu kita masih merasakan Ramadan atau tidak. Dan kita nyesel di ujungnya kita sudah sampai di terakhir, tapi kita nggak maksimal sama sekali. Bukankah begitu? Dan coba lihat berapa banyak di antara kita yang kemarin masih kita lihat mereka untuk sholat id bareng-bareng kita, tapi tahun ini nggak bisa id bareng kita lagi. Atau bahkan kita juga nggak bisa tahu apakah kita masih bisa id atau tidak. Panjang angan-angan. Panjang angan-angan merasa bahwa saya akan bisa begini, saya akan bisa begitu. Dan ini yang membuat kita nggak pernah konsentrasi pas sholat. Kenapa kita nggak pernah konsentrasi pas sholat? Kita merasa setelah sholat itu masih ada lagi kehidupan. Kita merasa setelah sholat itu kita masih bisa ngerjain tugas. Kita merasa habis sholat itu kita masih bisa untuk hidup dan melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Maka kita nggak pernah konsentrasi sama sholat kita. Kenapa? Seolah-olah sholat itu yang terakhir. Padahal kuncinya justru ada di situ. Apa yang Allah sampaikan misalnya, sesungguhnya sholat itu adalah perkara yang sangat berat. Innaha lakabiratun illa alal khasiin. Kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Bagaimana bisa khusyuk kepada Allah? Alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Siapa yang bisa khusyuk? Adalah mereka yang yakin bahwa mereka pasti akan berjumpa dengan saya, dan kepada saya mereka akan dikembalikan setelah mereka mati. Orang baru akan khusyuk kalau dia tahu itu adalah sholat dia yang terakhir. 2009 saya pernah dapat gambar mujahid yang lagi sholat untuk terakhir kalinya. Jadi mereka tuh sholat untuk terakhir kalinya, yang mereka yakin banget itu adalah sholat untuk yang terakhir kalinya, karena mereka harus berjihad, dan jihad tuh kayak nggak make sense. Jadi mereka cuma bersenjatakan yang sangat sederhana, sementara mereka menghadapi Israel dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Secara hitungan di atas kertas, maka mereka pasti kalah, mereka pasti terbunuh, maka mereka sholat untuk yang terakhir kalinya. Allahu Akbar. Coba anda bayangkan, ada satu sahabat Rasulullah yang juga mengalami kondisi seperti itu. Jadi sebelum dia ingin dieksekusi, dia dikatakan sama dia, kamu mau minta apa sebelum kamu mati? Maka kemudian sahabat ini bilang, persilahkan saya sholat 2 rakaat. Maka dia sholat tuh lumayan lama. Ketika dia selesai sholat itu, dia bilang sama orang yang mau eksekusi dia, kalau andaikan saya itu tidak khawatir, kalau Anda ngira saya sholat lama-lama karena saya takut mati, saya akan sholat lebih lama lagi. Tapi karena saya nggak mau kamu ngira saya takut mati, maka saya selesaiin sholat saya. Bayangkan kalau ini adalah sholat teman-teman yang terakhir. Setelah selesai sholat itu, teman-teman tidak akan pernah sholat lagi, maka apa yang teman-teman akan lakukan dalam sholat itu? Seperti apa teman-teman akan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seterusnya. Lalu seperti apa teman-teman akan sujud?
Seperti apa teman-teman akan ruku? Seperti apa teman-teman akan salam? Setelah salam seperti apa? Bisa jadi kemudian kita akan berdoa. Bisa jadi kita akan kemudian zikir. Bisa jadi kita kemudian akan istighfar terus-menerus. Kenapa? Karena kita yakin sebentar lagi kita bakal mati. Andaikan kita yakin bahwa itu adalah sholat yang terakhir, pasti kita menjalani dengan cara yang berbeda. Kenapa kita itu banyak nggak khusyuknya? Karena kita panjang angan-angan, merasa setelah itu kita bakal masih hidup lagi. Maka kata orang, panjang angan-angan itu temennya ada dua. Apa yang pertama? Hubud dunia. Dia terlalu cinta dunia, maka dia panjang angan-angan. Dia merasa dia nggak bakal mati. Yang kedua adalah dia itu merasa bahwa selain pertama dia hubud dunia, dia itu bodoh dalam kehidupan dia. Kebodohan hamba merasa bahwa hidup itu masih panjang. Yang kedua, hubud dunia wa karahiyatul maut. Dia cinta dunia dan dia benci sekali dengan yang namanya mati. Maka dia jadi panjang angan-angan. Padahal belum tentu. Contoh misalnya, bagi hidup saya secara pribadi, saya nggak tahu hidup teman-teman sekalian, tapi saya yakin Allah pasti mengirimkan hidayah-hidayah pada teman-teman sekalian, sehingga teman-teman itu meyakini bahwa bisa jadi hidup saya itu singkat. Saya secara pribadi, kejadian itu pada tahun 2011. Gozi baru lahir, nggak sampai 5 hari, saya ingat banget pada saat itu, Gozi itu lahir kalau nggak salah 28 Juli. Jadi 28 Juli atau 26, saya lupa, nanti coba cek lagi. 26 atau 28 Juli. Tapi yang jelas, pada saat itu teman-teman sekalian, Ramadan pertama itu jatuh pada tanggal 1 Agustus. Pada tahun 2011. Dan saya ingat banget, Gozi baru lahir di rumah sakit, belum boleh pulang karena harus dirawat di rumah sakit. Istri saya harus setiap hari nganterin ASI ke situ. Lalu kemudian pagi-pagi subuh-subuh pada tanggal 31 Juli itu saya harus pergi untuk ngisi kajian subuh di daerah Bintara. Ngisi kajian subuh. Saya bilang sama istri saya, "Dek, Abi pergi ya." Istri saya tuh masih agak ngantuk, capek karena harus bolak-balik rumah sakit dan barusan selesai melahirkan. Dia bilang iya Abi, pergi aja. Bismillah, mudah-mudahan nggak ada masalah. Di jalan itu teman-teman sekalian, pas mau kajian sholat subuh itu mobil saya kebalik di jalan. Jadi mobil saya 2 kali koprol di jalan tol, kemudian jatuh dalam keadaan ringsek habis dan nggak bisa diperbaiki lagi chasisnya. Tapi alhamdulillah saya selamat. Tapi ada di situ kemudian yang saya rasakan apa? Ya Allah, Allah masih ngasih saya injury time. Allah masih ngasih saya waktu tambahan. Dari situlah kemudian dari situlah saya merasakan itulah Ramadan paling indah dalam hidup saya. Kenapa? Karena saya benar-benar merasa dekat mati. Saya benar-benar merasa kalau andaikan ada yang salah, kepala saya bisa jadi hancur, bisa jadi kemudian kepala saya patah, bisa jadi kemudian saya kecelakaan dan kemudian nggak bisa lihat lagi. Dan waktu kecelakaan itu sendiri, apa yang saya pikirkan ketika koprol-koprol di jalan kayak gitu? Waktu kan berjalan lambat. Saya selalu mikir begini, wah ini Gozi jadi anak yatim ini. Istri saya jadi janda ini. Ini Alila nggak punya abi lagi nih. Ini kayaknya Koko juga nggak punya abi lagi. Kenapa? Ya tadi, karena kita merasa mati itu dekat. Tapi kalau kita merasa mati itu jauh, kita merasa bahwa ajal itu jauh, maka disitulah pintu kemaksiatan terbuka. Ketika kita merasa setelah ini bisa taubat, kita merasa setelah ini kita bisa melakukan perkara-perkara yang lain. Padahal berapa banyak di antara kita melihat bahwa mati tidak ada hubungannya dengan sakit dan nggak ada hubungannya dengan tua. Kadang-kadang kita merasa kayak gitu kan ya, karena tadi virus panjang angan-angan tadi. Kita melihat, saya masih muda, kan mati kan kalau sudah tua. Saya sehat, kan mati kan kalau sakit. Antum mau berapa kali diingetin ketika COVID ini ada orang sehat tiba-tiba 2 hari kemudian hilang. Orang-orang pada bilang apa? Nggak nyangka, kan gitu kan ya? Nggak nyangka itu kan adalah kata-kata yang sering kita dengar ketika kita takziah kepada orang. Antum pernah takziah nggak sih? Ketika kita takziah pada orang, kata-kata apa paling apa yang kita sering dengar? Kata-kata tadi, gua nggak nyangka loh, kemarin barusan sepedaan bareng, kemarin barusan kajian bareng. Berapa banyak kita dengar kayak gitu? Nggak nyangka, ya Allah masih muda. Kasus kemarin ketika kapal selam. Siapa yang nyangka bahwa dalam menjalankan tugas tiba-tiba kemudian mereka mendapatkan ujian kayak gitu, yang kemudian harus mengirim mereka untuk lebih dulu berjumpa dengan Allah. Bagaimana keluarganya? Ketika keluarganya diwawancara, apakah ada firasat-firasat ataupun apakah ada pikiran-pikiran? Nggak nyangka sama sekali. Makanya ketika saya keluar dari rumah itu, saya pastikan biasanya saya keluar dari rumah nggak dalam keadaan ribut sama istri saya. Nggak dalam keadaan marah sama istri saya. Kenapa? Saya khawatir itu adalah hari yang terakhir saya ngelihat dia.
Kenapa saya khawatir? Karena kalau saya keluar dalam keadaan ribut dengan istri saya, dalam keadaan saya nggak ridho dengan istri saya, maka bisa jadi saya yang nggak pulang, atau ketika saya pulang, dia yang sudah nggak ada. Kan sudah pasti. Saya bilang sama istri saya, kalau kita lagi ribut, Dek, gimana kalau ini adalah waktu yang terakhir yang Allah kasih bagi kita? Kalau ini adalah waktu yang terakhir yang Allah kasih bagi kita, mau nggak sih kita tuh pisah dalam keadaan kamu nggak ridho dengan saya, atau saya nggak ridho sama kamu? Mau nggak ini adalah terakhir kali yang kita ingat? Kalau andai kan saya pergi dalam keadaan marah sama istri saya, maka ketika saya pergi, saya nggak balik lagi. Bagaimana perasaan dia? Ketika itu adalah yang terakhir dia ingat daripada saya. Wajah saya masem, kemudian saya bentak dia, kemudian saya berbuat kasar kepada dia, dia juga lagi nggak mau ngomong sama saya, dan seterusnya. Mau kayak gitu? Atau saya pulang, dia sudah nggak ada. Apa yang kemudian itu yang mau saya ingat dalam kehidupan saya? Bahwa saya tidak sempat memaafkan dia, atau bahwa saya tidak sempat untuk mengajari dia dengan cara yang baik. Enggak, saya nggak mau. Maka ketika saya pergi dari rumah, saya pastikan saya tidak marah sama istri saya. Saya nggak ribut sama istri saya. Saya bilang, Dek, jangan-jangan ini adalah yang terakhir. Ketika saya pergi keluar kota, saya tahu bahwa apapun bisa terjadi. Saya bilang sama istri saya, Dek, kalau ini adalah yang terakhir, Abi minta maaf ya kalau Abi ada salah. Dek, kalau ini adalah perjumpaan yang terakhir. Dek, kalau ini adalah perjumpaan yang terakhir. Lama-lama dia pintar. Lalu kemudian dia bilang gini, ketika saya bilang, Dek, kalau ini yang terakhir, apakah ini yang mau diingat dari kita? Apa yang mau diingat dari kita? Lalu kemudian istri saya bilang, kemarin juga Abi bilang begitu, ternyata juga pulang baik-baik saja. Tapi saya bilang, iya betul, tapi akan datang satu hari. Ingat baik-baik, akan datang satu hari nanti ketika saya pergi, lalu saya bilang, Dek, bisa jadi ini pertemuan yang terakhir, dan benar saya nggak akan balik-balik. Percaya nggak? Yakin nggak? Kan bukan kita sudah tahu bahwa mati itu pasti. Akan datang satu masa di mana seorang suami atau seorang istri melihat suaminya atau melihat istrinya pergi dan dia nggak akan pernah balik lagi. Pertanyaannya adalah, kalau kita sudah tahu itu sudah pasti, apa yang mau kita lakukan selama masih ada? Bapak dan ibu kita itu suatu saat nanti pasti mati. Pasti. Kalau kita nunda-nunda amal-amal baik kita bakal nyesel. Kenapa? Karena ada satu masa nanti ketika kita nggak sempat cium tangan dia lagi. Ketika kita nggak sempat untuk membahagiakan dia lagi. Maka bagi orang-orang yang masih punya ayah, saya bilang, layani bapaknya. Minimal untuk bisa membersamai bapaknya itu sudah bagus. Kenapa? Akan datang satu masa di mana kita nggak bisa ketemu dia lagi. Itu sudah pasti, hakon, pasti hukumnya, pasti jadinya. Kita pun juga sama dengan anak-anak. Akan ada satu masa kita nggak bisa lihat mereka lagi. Akan ada satu masa mereka nggak bisa lagi untuk konsultasi ke kita. Selama masih ada waktunya, manfaatin dengan baik. Ini yang kemudian energi yang diberikan oleh seseorang yang yakin dia bakal mati. Dia akan memaksimalkan setiap detik yang Allah kasih pada dia, seolah-olah ini adalah yang terakhir. Gimana kalau ini adalah sholat kita yang terakhir? Gimana kalau ini adalah live kita yang terakhir? Gimana kalau ini adalah ketemu teman kita yang terakhir? Gimana kalau ini adalah sedekah kita yang terakhir? Gimana ini kalau ini adalah Ramadan kita yang terakhir? Antum mungkin ngeremehin. Enggak, bisa jadi ada Ramadan ke depan. Mau berapa banyak lagi kasus sehingga antum tahu? Mau berapa banyak lagi pelajaran yang Allah berikan sehingga antum paham bahwa Ramadan itu bisa jadi ini yang terakhir? Orang tua mungkin yang lebih paham. Kenapa? Mereka punya list tuh. Antum perhatiin nggak sih orang tua tuh? Mereka punya list nama teman-teman mereka. Dan setiap list itu, saya punya teman orang tua, dia punya list. Jadi list teman-teman dia yang masih ada, masih hidup, dan itu udah dicoretin satu persatu tuh listnya. Coretin satu persatu. Kenapa? Ini udah meninggal, ini udah meninggal, ini udah meninggal, dan dia udah tahu pasti sedikit atau banyak, cepat atau lambat, dia akan dicoret di list itu. Kullu nafsin za'iqatul maut. Maka cukuplah mati sebagai pengingat bagi hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.